Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Nanda Seberika akan mempresentasikan mengenai analisis penonaktifan BPJS Kesehatan PBI di Kabupaten Tulungagung tahun 2026 yang dilatar belakangi oleh pelayanan publik merupakan kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan. Akan tetapi pada tahun 2026 terjadi penonaktifan massal peserta PBI secara nasional di Kabupaten Tulungagung yang dampaknya sangat signifikan kepada PBI. Dilaporkan dinonaktifkan masyarakat baru mengetahui status nonaktif setelah mereka akan menggunakannya. Selanjutnya ada identifikasi dan rumusan masalah di mana ada penonaktifan tanpa sosialisasi yang memadai. Selanjutnya yaitu data kependudukan yang tidak akurat, akses layanan kesehatan yang terhambat serta koordinasi antar lembaga yang lemah. Untuk rumusan masalahnya ada mengapa penonaktifan terkait BPJS ini dilakukan, lalu bagaimana akurasi data kepesertaan BPJS, dan sejauh mana penonaktifan kepesertaan BPI yang menghambat akses layanan. Selanjutnya ada tujuan kegunaan penelitian. Yang pertama yaitu identifikasi penyebab penonaktifan BPJS, lalu yang kedua analisis dampak penonaktifan, yang ketiga kajian maladministrasi dan prinsip good government, yang keempat rekomendasi solusi dan perbaikan. Selanjutnya itu konsep pelayanan publik, di mana pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan warga negara atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan dalam penyelenggaraan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, di mana pelayanan publik terdiri dari pelayanan barang, pelayanan jasa, dan juga pelayanan administrasi. Lalu ada maladministrasi. Konsep maladministrasi merupakan tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, dan kelalaian dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Maladministrasi terdiri dari memberikan pelayanan, penundaan berlalu, dan penyimpangan prosedur dan dampaknya. Selanjutnya teori good governance yang ada 4: akuntabilitas, transparansi, dan responsibilitas, serta peran dalam pelayanan. Akuntabilitas setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi, informasi mengenai kebijakan, prosedur, dan perubahan harus jelas. Responsibilitas, pemerintah dan lembaga pelayanan publik wajib merespon kebutuhan dan keluhan masyarakat. Dan peran dalam pelayanan yaitu good governance yang menjadi landasan penyelenggara layanan publik. Selanjutnya teknik pengumpulan data menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis permasalahan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PPI di Kabupaten Tulungagung dengan teknik pengumpulan data yang melalui studi keperpustakaan, analisis berita, observasi, dan sumber utama melalui modul Universitas Terbuka (UT) tahun 2020, Kompas, Antara News, dan lain-lain. Selanjutnya gambaran kasus di Kabupaten Tulungagung, ada fakta utama dan dampak nyata, di mana dengan analisis perspektif layanan publik, kebijakan penonaktifan peserta BPI perlu diimplementasikan secara optimal karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang menyebabkan kebingungan dan ketidaktahuan warga mengenai perubahan status BPJS. Lalu ada implikasi maladministrasi, di mana penonaktifan massal peserta BPJS Kesehatan PBI di Kabupaten Tulungagung tahun 2026 menunjukkan sejumlah indikasi maladministrasi yang berdampak serius bagi masyarakat penerima layanan, dengan indikasi satu nonaktif, prosedur reaktivasi tidak jelas, dan minimnya sosialisasi kebijakan dan kerugian masyarakat. Evaluasi berdasarkan prinsip good government ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan rekomendasi. Transparansi, kurangnya transparansi informasi perubahan status. Akuntabilitas tindakan penonaktifan, dan responsibilitas terhadap pengakuan masyarakat yang belum memadai, serta rekomendasi perlu peningkatan menyeluruh mengenai pelayanan BPJS. Ada dampak penonaktifan massal peserta BPJS Kesehatan PBI di Kabupaten Tulungagung berdampak luas, yaitu tidak adanya akses layanan kesehatan BPJS, terpaksa menunda pengobatan, menurunnya kepercayaan masyarakat dan pemerintah, dan juga proses reaktivasi yang lambat sehingga memperparah kondisi peserta. Solusi inovatif yang pertama melalui program BPD3. Program BPJS PPI Desa Digital dengan BPD3 hadir sebagai solusi inovatif melalui konsep digital dan pemberdayaan komunitas yang tujuan utamanya mewujudkan pelayanan yang cepat, akurat, dan transparansi serta responsif bagi seluruh peserta BPI di tingkat desa, sehingga tidak lagi warga yang kehilangan hak layanan kesehatan. Fitur utama BPD3 yang pertama ada integrasi data real time dengan gateway yang menghubungkan sistem BPJS Kesehatan Dukcapil. Lalu yang kedua ada notifikasi, di mana sistem mengirimkan pemberitahuan otomatis melalui SMS, WhatsApp, dan lain-lain kepada masyarakat agar segera mengambil tindakan pencegahan. Lalu yang ketiga reaktivasi cepat dan inklusif, target reaktivasi kepesertaan dalam 1x24 jam melalui jalur digital maupun bantuan kader desa. Fitur utama kader desa 1-2 kader digital kesehatan per desa petugas bantu verifikasi data. Yang kedua ada dashboard monitoring sebagai pemantauan status kepesertaan dan kinerja real time. Lalu yang kedua ada pemberdayaan, di mana kader posyandu dan perangkat desa dilatih untuk mengoperasikan sistem digital untuk memastikan tidak ada pekerja BPI yang terlewat dan non-aktif. Lalu ada evaluasi kinerja, di mana laporan berkala dan indikator kinerja reaktivasi digunakan untuk evaluasi dan peningkatan layanan BPJS Kesehatan secara berkelanjutan. Ada pun strategi implementasi sebagai langkah implementasi dan pihak terlibat, yaitu membentuk task force lintas sektor. Yang kedua audit data dan MOU integrasi sistem. Yang ketiga pengembangan aplikasi hibrid. Yang keempat pelatihan kader desa dan sosialisasi multi channel. Yang keempat pilot dan rollout bertahap monitoring dan evaluasi. Dengan pihak terlibat satu yaitu BPJS Kesehatan sebagai pengelola, dan dua pemerintah desa dan kader posyandu. Yang ketiga tim IT dan pengembang aplikasi. Selanjutnya yaitu tantangan dan mitigasi. Yang pertama internet tidak merata, jaringan internet belum merata di seluruh desa. Yang kedua resistensi birokrasi, di mana penolakan dari aparat birokrasi terhadap perubahan sistem. Yang ketiga keterbatasan anggaran terbatas untuk implementasi program digital. Yang keempat literasi digital rendah, masyarakat kurang familiar dengan teknologi digital mitigasi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kesimpulannya, penyebab utama penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PPI di Kabupaten Tulungagung adalah lemahnya sistem pendataan peserta dan minimnya sosialisasi kebijakan terhadap masyarakat yang mengakibat pada masyarakat tidak mengetahui status non-aktif mereka saat digunakan, sehingga masyarakat terpaksa menunda pengobatan dan menanggung biayanya sendiri, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kasus ini mengindikasi adanya maladministrasi dan belum optimalnya penerapan prinsip good governance. Rekomendasi ada dua: perbaikan sistem dan reaktivasi pengawasan. Perbaikan sistem pendataan dan integrasi data peserta BPJS Kesehatan secara menyeluruh agar data akurat dan mutakhir. Lalu ada reaktivasi dan pengawasan, di mana pelayanan reaktivasi kepesertaan yang cepat, mudah diakses, dan tidak mempersulit masyarakat yang berdampak dalam penonaktifan BPJS Kesehatan PPI. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk daftar pustakanya seperti ini, saya Risa Nanda mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.